Buya, ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya mau tanya Buya. Saya Yazid Mari, alumni PTIQ, mahasiswa Buya. Mau tanya mengenai konon di akhir hayat Buya Hamka masuk tarekat. Apakah itu benar Buya? Terima kasih. Kalau yang saya dapat dari kabar Kiai Wahfiuddin, beliau mendapatkan kabar dari sahibul kisah, dari orang yang hadir saat Buya Hamka belajar dan berkunjung kepada Abah Anom, bahwa Buya Hamka memang mengambil talqin dari Abah Anom. Itu kabarnya dari sana ya. Kebetulan 2 minggu pas minggu lalu saya baru pulang juga dari Abah Anom ya. Tapi terlepas dari itu, Buya Hamka itu sudah sufi sebelum ke Abah Anom. Dalam buku Ayahku beliau mengatakan, di dalam diriku mengalir 2 darah, darah Badri dan sufi. Kakeknya Amrullah seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Ba'alawiyah dan Khalwatiyah, 3 tarekat. Itu kemudian ditemukan datanya oleh dai kita dari Payakumbuh, Buya Apriya Putra Angkumudo Khalis, dosen di IAIN Bukit Tinggi. Sesekali cegat lah kamari, ajaknya bercerita tentang sejarah Ahlus Sunnah di tanah agam. Ini pakar tuh ya, sangat-sangat pakar. Siapa namanya? Buya Apriya. Dia punya channel, punya situs, judulnya Surau Tua Blogspot. Itu buka, itu tulisan dia tuh ya, silakan dibuka di situ. Saya dapat hadiah di tesisnya, dan di tesisnya disebutkan ayahanda dari Buya Hamka menyebutkan bahwa kakek Buya Hamka, Syekh Amrullah, adalah seorang mursyid. Jadi beliau ini sudah biasa dapat ilmu-ilmu tarekat dari keluarganya. Oleh karena itu, saat Buya Hamka pindah ke Tanah Abang, beliau mengajarkan kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin. Tasawuf nggak tuh? Jadi nggak usah aneh lah. Buya Hamka itu seorang Muhammadiyah yang sufi. Ya, lanjut. Buya Hamka waktu datang ke Suryalaya jumpa dengan Abah Anom, mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dikasih khirqah. Dalam tarekat ada namanya bai'at talqin zikir. Kalau sudah bai'at talqin dipasangkan khirqah jubah. Cari di Google, tulis di situ Hamka Abah Anom tarekat. Nampak nanti Buya Hamka dipasangkan khirqah jubah tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Hamka selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia amat sangat lentur. Termasuk masjid, waktu dia jadi imam besar Masjid Blok M, Masjid Al-Azhar, itu Jumatnya azannya sekali azannya. Dia dapat kabar bahwa hari itu akan datang Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ayahnya Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah, pendiri BKMT mazhab Syafi'i. Maka hari itu dibuatlah azan 2 kali untuk menghormati tamu. Bagi dia ukhuwah lebih hebat, lebih tinggi daripada fanatisme mazhab. Saya mengefans dengan Buya Hamka. Banyak saya baca-baca tentang biografi dia. Jadi membandingkan saya dengan Hamka itu sama dengan membandingkan sarok-sarok kuaci. Buya Hamka, mudah-mudahan anak-anak cucu kita seperti Hamka. Kabar mengenai Buya Hamka yang dibayat oleh Abah Anom adalah hoaks atau berita bohong. Tidak ada bukti sejarah atau catatan resmi yang mendukung klaim tersebut. Cerita ini lebih merupakan klaim dari para penggemar Abah Anom atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan tarekat tertentu. Berikut adalah poin-poin yang perlu diperhatikan. 1. Tidak ada bukti sejarah. Tidak ada catatan resmi atau karya Buya Hamka yang menyebutkan tentang pembayatan tersebut. 2. Klaim sepihak. Cerita ini hanya berasal dari sumber-sumber yang mungkin memiliki kepentingan atau kedekatan dengan Abah Anom dan tarekatnya. 3. Klarifikasi dari keluarga Hamka.
putra Buya Hamka, Afif Hamka, telah mengklarifikasi bahwa kabar tersebut tidak benar dan merupakan klaim sepihak dari para pengagum Abah Anom, menurut sebuah artikel di Indonesiana. Dan 4, motif penyebaran. Ada kemungkinan bahwa nama besar Hamka dicatut untuk kepentingan tertentu, seperti mempromosikan tarekat Abah Anom. Sebagai seorang ulama dan tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka memiliki pemikiran dan pandangan yang jelas mengenai tasawuf dan tarekat. Beliau tidak pernah mengajarkan atau membenarkan klaim pembayatan seperti yang disebutkan dalam cerita tersebut. Ke-52 Ke-52. sampai halaman ke-60 itu Iya. dituduh mengikuti tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Abah Anom di Suryalaya, Tasikmalaya. Itu jelas tuduhan ya, Ustaz. Ini tentu sebelum beliau meninggal dunia. Saya lupa antara di akhir tahun 70-an atau awal 80, karena beliau Iya. meninggal tahun 81. Iya, iya. Ya, beliau pulang dari luar negeri melakukan kunjungan kerja Iya. ke pesantren Suryalaya Abah Anom itu, Tasikmalaya, yang memang pemimpin tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Iya. Ya, Akhirnya beliau ke sana biasa memberikan pidatonya, nasihatnya, Oh. pencerahan, kapasitasnya sebagai Pembicara. Ketua Umum MUI. ia datang ke sana sebagai pembicara saja. Pembicara, memberikan pidato, memberikan nasihat. Bukan datang untuk berbaiat. Sama sekali bukan. Lalu sebagian murid-murid Abah Anom Ya, memfoto, lalu menyebarkan, lihat Buya Hamka berbaiat. berbaiat di masa tuanya, rasa Bertaubat. gersang hatinya, lalu datang ke Abah Anom untuk berbaiat. Ini tuduhan dusta. Kenapa tuduhan dusta? Karena ini langsung dibantah diantaranya oleh anak 10 beliau, Anak beliau langsung yang membantah. namanya Buya Dr. Afif Hamka, Beliau masih hidup. masih hidup, ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan yang menyebarkan berita bohong ini salah satunya dosen UIN Ya. dan murid Abah Anom yang saya lupa antara Singapura atau Malaysia yang menyebarkan, dan itu sama sekali tidak benar dan telah langsung dibantah oleh anak-anak Buya Anaknya. Hamka, keluarga Buya Hamka. Dan kalau kita baca buku Buya Hamka, beliau sangat menentang yang namanya tasawuf. Allah. Ya. Tapi kenapa beliau sempat menulis tentang tasawuf modern? Bahkan bukan hanya tasawuf modern, beliau Ya. juga menulis tentang tasawuf, perkembangan tasawuf dari Perkembangan abad tasawuf. ke abad. Ada 2 buku tentang tasawuf beliau. Oh, Pertama tasawuf modern, Mm-mm. buku kedua tasawuf perkembangan dari abad ke abad. Ya, kenapa beliau menulis itu? Beliau menulis itu tidak lain dan tidak bukan adalah justru untuk meluruskan tasawuf yang telah diselewengkan. Jadi bukan berarti Iya, beliau betul. menganut ajaran tasawuf. Bukan. Beliau meluruskan tasawuf yang meyakini tahayul, khurafat, dan dongeng-dongeng itu. Betul. Kita buktikan. Mas Ras bisa lihat Di halaman di halaman 315. Kita lihat daftar isinya saja, karena kalau kita baca per halamannya tidak mungkin kan ya. Iya. Ya. Bab ke-14 Buya Hamka dan tasawuf. Pertama, Buya Hamka menilai tasawuf melenceng dari tauhid dan kehebatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena memang Ibnu Taimiyah banyak membantah tasawuf. Betul. Ya. Yang kedua, kesesatan keyakinan Nur Muhammad. Nah, Mereka punya keyakinan katanya sebelum Allah menciptakan alam semesta, Nur Muhammad diciptakan dulu. Nur Muhammad, padahal riwayat-riwayatnya semuanya palsu, dan itu telah dibahas oleh Buya Hamka. Bahkan lebih parahnya Ustaz, Ya. ada suatu pernyataan dari salah satu gus bahwa Nur Muhammad itu tercipta dari zatnya Allah. Ya, dan Artinya Nabi Muhammad dari zat Allah. ya, Apakah itu tidak termasuk pada penghinaan? Betul. Ini jelas penghinaan, dan itu berdasarkan riwayat palsu dan sudah dibantah oleh Buya Hamka. Masya Ya. Allah. Bukan hanya itu, beliau juga membantah tentang kasyaf. Kasyaf. Kayak ada pengakuan terbaru